anak-anakku di SDN 2 Sebelimbingan. Berjumpa kembali di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Materi ini dipelajari di kelas 5 semester ganjil. Sebelum kita memulai pelajaran, izinkan Ibu memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Ida Isnawati, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 2 Sebelimbingan. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Secara bahasa, iman berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata amana, yu'minu, imana, yang berarti percaya. Sedangkan pengertian iman secara istilah, yaitu keyakinan atau pembenaran dalam hati, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini di dalam hati tentang kebenaran bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Kemudian dibenarkan dengan ucapan lisan dan dibuktikan dengan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Kitab diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata kataba, yuktubu, kitabah, yang berarti buku, surat kiriman, atau aturan. Sedangkan kitab secara istilah artinya adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada para rasulnya, berupa kitab yang berisi pedoman hidup bagi manusia agar mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Selain kitab suci, Allah juga menurunkan suhuf kepada para rasul. Suhuf secara bahasa berarti lembaran. Secara istilah, suhuf berarti lembaran-lembaran yang berisi pedoman hidup bagi manusia agar bahagia dunia akhirat. Kitab Allah yang diturunkan di muka bumi yaitu ada 4. Yang pertama yaitu kitab suci Taurat, yang kedua yaitu kitab suci Zabur, yang ketiga yaitu kitab suci Injil, dan yang keempat yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Taurat, pokok-pokok ajarannya yaitu berisi tentang perintah untuk mengesahkan Allah, larangan menyembah patung, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati orang tua, larangan membunuh, berbuat zina, mencuri, menjadi saksi palsu, dan mengambil hak orang lain. Secara bahasa, Taurat berarti hukum atau syariat. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam di Bukit Tursina atau di Bukit Sinai. Dalam bahasa Ibrani, kepada kaum Bani Israel pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab suci Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam di daerah Yerusalem berbahasa Kipti untuk kaum Bani Israel atau kaum Yahudi. Pokok ajaran dalam kitab Zabur adalah pujian kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta aturan untuk memeluk agama tauhid. Kitab suci Injil. Isi pokok ajaran dalam kitab suci Injil adalah tentang perintah kembali mengesahkan Allah.
membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dan menjelaskan bahwa kelak akan ada rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem menggunakan bahasa Suryani yang menjadi pedoman bagi kaum Nasrani. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai pedoman hidup untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, serta sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah. Surat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah tergolong golongan surah Makkiyah, sedangkan yang diturunkan di kota Madinah setelah Nabi Hijrah tergolong golongan surah Madaniyah. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi, yaitu 611 sampai 632 Masehi, atau 22 tahun 2 bulan 20. Secara berangsur-angsur di dua kota, yaitu di kota Mekah dan di kota Madinah, yang terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan, sedangkan secara istilah Al-Quran berarti kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dalam bahasa Arab melalui perantara malaikat Jibril dan membacanya bersila ibadah. Ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran yang pertama yaitu akidah. Akidah adalah hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah. Yang kedua yaitu akhlak. Akhlak adalah hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga yaitu ibadah. Ibadah adalah hal-hal yang berkaitan dengan tata cara beribadah, seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Yang keempat yaitu muamalah. Muamalah adalah hal-hal yang berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang kelima yaitu tarikh. Tarikh adalah hal-hal yang berkaitan dengan kisah orang-orang dan umat terdahulu. Selain menurunkan kitab suci, Allah juga menurunkan beberapa suhuf kepada para nabi dan rasulnya. Yang pertama yaitu kepada Nabi Adam, Allah menurunkan 10 suhuf. Kepada Nabi Musa alaihissalam yaitu 10 suhuf. Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu diturunkan 30 suhuf. Kepada Nabi Idris alaihissalam yaitu diturunkan 30 suhuf. Dan kepada Nabi Sis alaihissalam yaitu diturunkan 60 suhuf. Kitab suci dan suhuf memiliki persamaan, yakni keduanya sama-sama firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Sedangkan perbedaannya yaitu yang pertama, kitab isinya lebih lengkap, sedangkan suhuf isinya kurang lengkap. Yang kedua, kitab bentuknya sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berupa lembaran-lembaran
kedudukan dan masa berlaku kitab-kitab Allah. Kitab suci Taurat, Zabur, dan Injil hanya berlaku bagi kaum terdahulu, sedangkan Al-Quran penyempurna sampai akhir zaman. Jadi, kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah tidak berlaku lagi dan cukup diimani saja, karena telah disempurnakan oleh Al-Quran. Kitab-kitab Injil, Zabur, dan Taurat saat ini sudah diragukan kemurniannya serta telah diselewengkan dan menyimpang dari ajaran nabi-nabi pembawa wahyu tersebut, serta isinya sudah ada campur tangan manusia. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu terhadap kitab Al-Quran dengan cara tafsili. Cara mengimani Al-Quran dengan cara tafsili yaitu meyakini kebenarannya, wajib mengetahui isi dan mengamalkannya. Umat Islam wajib meyakini kebenaran, mengetahui isi, dan mengamalkan isi dari kitab Al-Quran. Yang kedua, meyakini terhadap kitab selain Al-Quran, yaitu dengan cara ijtimali. Cara meyakini terhadap kitab selain Al-Quran dengan cara ijtimali, yaitu dengan meyakini kebenarannya, tetapi tidak berkewajiban mengetahui dan mengamalkan isinya. Jadi, terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Suhuf, umat Islam hanya berkewajiban meyakini kebenarannya tanpa adanya kewajiban mengetahui dan mengamalkan isinya. Fungsi mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas iman. Yang kedua yaitu sebagai dasar pedoman hubungan kepada Allah. Yang ketiga yaitu sebagai pedoman hidup manusia. Yang keempat sebagai pedoman hidup manusia hubungan dengan sesama. Yang kelima sebagai pedoman hidup manusia hubungan dengan alam sekitar, berbangsa dan bernegara. Dan yang keenam, untuk memberikan ketenangan dan ketentraman hidup. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu menghindari perbuatan maksiat. Yang kedua yaitu taat beribadah kepada Allah. Yang ketiga yaitu berbuat baik dan beramal soleh terhadap diri sendiri, orang lain, maupun makhluk lain. Dan yang keempat yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hikmah mengimani kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu memberikan petunjuk kepada manusia dalam membedakan yang benar dan yang salah. Yang kedua yaitu pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga yaitu memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Yang keempat yaitu hati manusia menjadi lebih tenang dan menambah Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku sudah paham apa yang Ibu jelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Bila ada pertanyaan, anak-anak sekalian bisa langsung hubungi Ibu. Salah kilap Ibu mohon maaf. Terima kasih.
Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.